Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi memandikan jenazah. Kenapa kalian harus bisa tata cara memandikan jenazah? Minimal tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Tujuannya agar ketika nanti kalian sudah bergabung dengan masyarakat, bergabung dengan lingkungan sekitar kalian tahu porsi apa yang harus diambil, posisi apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal di sekitar kalian. Memandikan jenazah. Ya, sebelumnya kan sudah dibahas bahwa ada 4 kewajiban bagi orang hidup terhadap orang yang meninggal, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika dilakukan oleh salah satu orang, seseorang, maka yang lain lepas kewajibannya. 4 kewajiban itu yang pertama adalah memandikan jenazah, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Materi pertama adalah memandikan. Bagaimana cara memandikannya? Pertama, mayat yang sudah siapkan tempat pemandian yang memang tertutup. Tempat pemandian yang memang ditutup, karena bagaimanapun marwah dari mayit itu harus tetap dijaga. Muruah dari seorang mayit itu harus tetap dijaga, auratnya harus tetap tertutup. Bahkan orang-orang yang memandikannya itu harus bisa menjaga aib dari si mayit tersebut. Pertama, siapkan tempat yang lebih tinggi dari lantai. Misalkan Anda buat di atas meja kayak gini. Kalau di daerah kita mah biasanya menggunakan pohon pisang, karena pohon pisang bisa dipakai sekali pakai. Jadi yang pertama, tempatnya harus lebih tinggi dari lantai. Yang kedua, siapkan beberapa air. Misalkan ini air 1, air 2, kemudian air 3. Air pertama itu air biasa, air kedua dicampur dengan kapur barus, air ketiga juga kapur barus, kemudian air keempat bersih. Kenapa harus dicampur dengan air kapur barus? Agar mayat nanti tetap segar, walaupun misalkan proses pemakamannya agak lama, karena dikhawatirkan kalau mayat itu kan aromanya menyengat, takutnya ada serangga yang datang. Kemudian ketika ini sudah ada tempatnya lebih tinggi daripada lantai, tujuannya adalah agar ketika air yang sudah digunakan oleh yang memandikan itu tidak terkena lagi ke mayatnya. Bawa mayat, posisikan di sini, ini misalkan mayat di sini. Mayat posisinya tetap tertutup. Kalaupun misalkan nanti memandikan, maka tetap menggunakan kain penutup. Yang pertama, tekan dulu perutnya. Tekan pelan-pelan, tekan dengan pelan-pelan. Apa tujuannya? Takut ketika sakaratul maut tadi, ketika nyawanya akan dicabut, ada kotoran yang tertinggal, yang tidak keluar. Maka ketika ditekan sedikit saja, itu akan terbersihkan. Kemudian keluarganya gunakan sarung tangan sebelah kiri, kemudian bersihkan kubur dan duburnya, dibanjur dengan air di sini, misalkan di sini dibanjur dengan air dengan menggunakan sarung tangan di sebelah kiri, dibersihkan. Setelah itu buang sarung tangan sebelah kiri, pakai lagi sarung tangan sebelah kanan, bersihkan mulutnya dengan telunjuk atau jari tengah. Takutnya ketika sakaratul maut itu ada makanan yang keluar, ada muntah yang keluar dan tidak terbersihkan. Setelah itu guyur mayit ini dengan air dari atas sampai bawah, semuanya merata. Kemudian setelah itu dibersihkan, rambutnya dikasih sampo, dibersihkan secara pelan sambil digosok-gosok sedikit sehingga kotorannya menjadi bersih. Kemudian apa yang harus dibaca, Bu? Disunahkan membaca sholawat ketika membacanya, ketika memandikannya. Kemudian setelah dirasa sudah bersih,
tadi pakai air barus, air kapur barus, kemudian pakai sabun, dibersihkan lagi, baru diwudukan. Diwudukan gimana caranya? Rukun wudu kan sudah tahu, rukun wudu ada 6. Satu, niat, kita niat mewudukan si mayit. Yang kedua adalah membasuh wajahnya mayit. Yang ketiga, membasuh tangannya mayit sampai sikut, mengusap rambutnya, membasuh kakinya, dan dilakukan secara tertib. Diwudukan setelah oleh siapa? Oleh keluarganya yang tidak membatalkan wudunya. Kemudian setelah itu dielap, dibersihkan, rambutnya disisir, kain penutup tadi, kain yang basah itu kemudian ditarik, tapi tidak boleh memperlihatkan aurat secara vulgar, tetap ditarik sedikit, ditutup sedikit, ditarik sedikit, ditutup sedikit. Setelah rambutnya juga dikeringkan juga, disisir, baru diangkat, dibawa ke rumah untuk dikafani. Mungkin seperti itu. Nanti pada prakteknya kita menggunakan media. Hari ini mungkin materinya hanya seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.